Ada dugaan bahwa Ka'bah pernah dibangun oleh orang Kristen yang bernama Pachomius. Menariknya, kisah ini juga muncul dalam beberapa kitab-kitab sirah nabawiyah. Nah, dari sinilah ada yang mencoba membangun asumsi bahwa Ka'bah adalah milik Kristen karena dikatakan dibuat oleh orang Kristen seperti itu. Nah, bagi kita yang Muslim, klaim seperti ini tentu sangat rancu. Namun di sisi lain, cerita ini juga ada dalam kitab-kitab sejarah Islam, sehingga menimbulkan tanda tanya besar. Apakah benar Ka'bah dibangun oleh orang Kristen? Atau mereka-mereka ini yang salah dalam mengutip dan membaca referensi dari kitab sejarah Islam? Ya, sebenarnya teman-teman kita juga sudah membahas mengenai klaim bahwa Ka'bah pernah menjadi gereja di masa silam. Dan mengenai ini, semua argumennya sudah kita bantah di episode sebelumnya. Buat yang belum menonton episode sebelumnya, klik aja link yang ada di deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini gitu ya. Nah, episode kali ini adalah sambungan dari episode sebelumnya, di mana kita akan membahas mengenai klaim adanya orang Kristen yang membangun Ka'bah gitu ya. Nah, sama seperti episode sebelumnya juga, buku referensi yang kita gunakan di sini mengenai topik kali ini adalah buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri. Ini merupakan buku yang sangat direkomendasikan buat pembaca pemula untuk membaca kisah hidup Nabi Muhammad SAW. Dan tentang buku ini, klik aja link yang ada tertera di deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini, atau klik link yang ada di atas ini. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat mendukung berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas berdasarkan data bahwa pengaruh Kristen di Mekah itu sangat minim. Dan itu diakui oleh sarjana-sarjana orientalis barat dan juga dalam buku New Catholic Encyclopedia. Nah, hanya saja masalahnya adalah kalau faktanya pengaruh Kristen di Arab secara faktual itu sangat minim, lantas bagaimana bisa diceritakan dalam buku-buku sejarah atau sirah Islam bahwa Ka'bah itu dibangun oleh orang Kristen? Dan bagaimana itu bisa terjadi? Serta juga gimana cerita yang sebenarnya. Kan gitu. Nah, mengenai informasi ini atau cerita ini, sebenarnya teman-teman dapat dengan mudahnya mengakses di berbagai buku. Misalnya di buku ini, Sejarah Ka'bah. Namun sayangnya buku ini sudah tidak produksi lagi. Nah, buku lain yang bisa teman-teman akses tentunya buku Sirah Nabawiyah, Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri yang ini. Di buku ini bisa teman-teman simak di halaman 73 hingga 74. Nah, tentang buku ini bisa teman-teman cek linknya ada di deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini gitu ya. Ada juga kitab-kitab lain yang membahas pembahasan seperti ini teman-teman, seperti Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir, seorang ulama tafsir, Sirah Al-Halabi, kitab Tarikh Islamnya Imam Az-Zahabi, kitab Al-Isabah Ibnu Hajar Asqalani, kitab Fathul Barinya Ibnu Rajab Al-Hambali, dan masih banyak lagi buku-buku yang dapat teman-teman rujuk mengenai cerita dan mengenai tokoh Kristen di balik cerita ini. Nah, dalam buku ini, pada halaman 74, teman-teman dapat membaca di sini dituliskan bahwa penanggung jawab renovasi adalah seorang arsitek Romawi bernama Bakum. Nah, dalam kitab-kitab lain, namanya itu ditulis dengan nama Bakum Ar-Rumi, Bakum si Romawi, seperti itu ya. Romawi di sini maksudnya adalah orang dari kerajaan Kristen Romawi Bizantium. Ada juga yang bilang bahwa dia adalah orang Romawi yang tinggal di Mesir. Walaupun dalam kitab-kitab dan juga dalam riwayat itu tidak disebutkan dia itu sebenarnya beragama apa, namun karena disebut sebagai orang yang berasal dari Romawi, maka besar kemungkinan ia merupakan seorang Kristen. Nah, Bakum Ar-Rumi ini itu juga dikenal dengan nama Pachomius. Namun teman-teman harus dibedakan ya antara sosok Santo Pachomius Agung yang berasal dari Mesir dengan Pachomius yang bernama Bakum ini. Walaupun namanya itu mirip, namun mereka berdua adalah dua orang yang berbeda. Yang satu hidup pada abad ke-4 Masehi dan yang satunya di abad ke-7 Masehi. Nah, lalu bagaimana ceritanya seorang arsitek asal Romawi ini bisa tiba di Mekah dan terlibat dalam usaha merenovasi Ka'bah? Seperti yang disebutkan sebelumnya, sebenarnya ada begitu banyak kitab yang menceritakan kisah ini. Namun di sini, mari kita mulai dari kitab Sirah Nabawiyah ini. Sebagai gambaran besar bagaimana signifikansi cerita ini bagi kita umat Islam, teman-teman pasti pernah mendengar cerita mengenai adanya 4 pemuka kaum Mekah yang berselisih tentang siapa yang berhak untuk menaruh kembali Hajar Aswad ke dalam Ka'bah. Sehingga akhirnya Rasulullah datang lalu menegahi mereka dengan solusi
membentangkan kain dan Hajar Aswad ditaruh di tengahnya, lalu keempat pemuka kaum itu memegang ujung kainnya untuk dibawakan bersama-sama ke hadapan Ka'bah. Dan beliau, yakni Rasulullah SAW, kemudian menaruh kembali ke posisi semula. Dan sengketa pun terselesaikan. Ya, teman-teman pasti pernah mendengar cerita yang seperti itu gitu ya. Nah, plot cerita itu ini berdasarkan dengan cerita usaha renovasi Ka'bah ini yang berkaitan pula dengan sosok arsitek Kristen dari Romawi itu yang bernama Bakum Ar-Rumi. Jadi teman-teman, menurut tradisi, sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, itu bangunan Ka'bah tidak pernah direnovasi. Ya paling diperbaiki aja seperti itu ya, tetapi tidak dengan dibangun ulang. Nah, menurut buku ini, dahulu Ka'bah itu tidak beratap dan dindingnya itu rendah. Konstruksinya itu berupa bebatuan dan rawan retak jika terjadi gempa maupun banjir. Dan konstruksi bangunan itu sudah bertahan begitu lama sejak era Nabi Ismail. Jadi di masa Nabi Muhammad SAW, wujudnya itu sudah sangat kuno karena sudah berusia 2000 tahun lebih. Nah, ketika Nabi Muhammad berusia 35 tahun, yakni 5 tahun sebelum beliau diangkat menjadi nabi, ya. Sekali lagi ya, tolong diingat, sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Ini tolong diingat baik-baik di pikiran kita, karena ini adalah sebagai konteksnya gitu ya. Nah, orang-orang Quraisy itu berinisiatif untuk merenovasi Ka'bah atau membangun ulang Ka'bah dikarenakan ketika itu terjadi banjir. Dan dikhawatirkan Ka'bah akan suatu waktu bisa saja roboh. Nah, sebelum rencana itu berjalan teman-teman, ya ini memang rencana Allah gitu ya. Tiba-tiba ada seorang arsitek Kristen dari Mesir dengan kapalnya yang memuat material bangunan, ia kemudian terdampar di pantai Arab. Nah, dalam kitab Bidayah wa Nihayah diceritakan begini. Ketika itu, Kaisar Romawi Bizantium mengirimkan alat-alat konstruksi berupa marmer, kayu, dan besi untuk merenovasi gereja yang dibakar oleh orang Persia di kawasan Ethiopia bersamaan dengan arsiteknya bernama Bakum. Dan jika dikaitkan dengan usia Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa ini terjadi, maka itu kemungkinan terjadi pada tahun 605 Masehi. Nah, pada tahun yang sama teman-teman, Kekaisaran Romawi Bizantium dan Persia itu sedang dalam periode perang yang berkepanjangan. Nah, pada tahun sekitar 605 Masehi, Kaisar Persia, Khosrow II itu berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Bizantium. Dan hal ini teman-teman disinggung dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 2-4. Yang pada masa itu Bizantium dikalahkan oleh Persia gitu ya. Nah, lanjut cerita teman-teman, ketika kapal itu tiba di kawasan perairan Arab, tiba-tiba terjadi badai hingga membuat kapalnya Bakum hancur dan ia terlantar di pantai Arab. Orang-orang Arab yang menyadari ada kapal yang hancur dan terdampar di pantai langsung menghampirinya untuk mengambil material-material kapal agar dijadikan bahan konstruksi Ka'bah. Nah, perlu dipahami teman-teman, di masa silam, jika kita terlantar di negeri orang lain, itu keselamatan kita itu tidak ada yang bisa menjaminnya. Jadi bisa saja orang-orang mengambil kita sebagai budak. Ini contohnya seperti kisah Nabi Yusuf yang terlantar di Mesir. Atau seperti Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia, ngikut-ngikut pedagang Arab, akhirnya dijual sebagai budak dan dibeli oleh orang Yahudi Arab gitu ya. Nah, Bakum itu terancam dengan posisi yang seperti itu. Namun setelah ia tahu bahwa orang Arab itu sedang merencanakan proyek renovasi Ka'bah, Bakum kemudian memperkenalkan dirinya kepada orang-orang Mekah dan menawarkan dirinya untuk menjadi mandor untuk merenovasi Ka'bah seperti itu. Nah, tawaran Bakum sebagai arsitek untuk memandori kegiatan renovasi Ka'bah itu adalah strategi yang bagus buat menjamin keselamatannya di sana. Di negeri orang seperti itu ya. Nah, singkat cerita teman-teman, orang-orang Quraisy dan orang-orang Mekah ketika itu kemudian merenovasi Ka'bah dan mereka menghancurkan bangunannya hingga rata tanah seperti itu untuk dibangun ulang. Nah, dalam kitab Tarikh Islam karya Imam Az-Zahabi itu diceritakan bahwa ketika mereka merenovasi Ka'bah dan sudah mencapai atapnya, Bakum bertanya kepada mereka, "Jadi ini atapnya mau dibuat yang bagaimana? Mau pakai kubah atau datar aja seperti itu?" Nah, kubah yang dimaksud di sini adalah seperti kubahnya Bizantium, seperti gereja Hagia Sophia di masa itu. Nah, tentang kubah ini sudah pernah kita bahas di episode ini ya. Bisa teman-teman cek atau simak selengkapnya di sana. Nah, orang Arab kemudian menjawab bahwa mereka ingin dibentuk datar saja. Mereka juga menghiasi atap dan dinding bagian dalam Ka'bah, serta tiang-tiangnya. Dan mereka menggambarkan para nabi, malaikat, dan pepohonan di dalamnya. Mereka juga menggambarkan Nabi Ibrahim sedang melakukan undian panah dengan anak panah. Dan juga menggambarkan Yesus dan ibunya. Nah, mengenai gambar Yesus dan Maria dalam Ka'bah itu sudah kita bahas di 2 episode ini.
Memang sebelumnya kita belum tahu ya, belum tahu pasti sejak kapan gambar itu berasal. Namun informasi dari kitab Tarikh Islam ini memberikan jawaban bahwa sebenarnya gambar itu hanyalah gambar yang relatif baru yang dilukis 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Sehingga usia gambar ini relatif pendek. Nah, hingga ketika renovasinya sudah selesai teman-teman, dan terakhir ketika mengembalikan batu Hajar Aswad ke tempatnya, para pemuka kaum kemudian bersilang pendapat soal siapa yang berhak menempatkan kembali batu itu. Hingga akhirnya hal ini diselesaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana kisah yang sudah kita ketahui tadi itu. Nah teman-teman, peristiwa ini itu terjadi sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kehadiran sosok arsitek dari Romawi dalam agenda renovasi Ka'bah juga secara kebetulan dan kasuistik. Andaikan Bakum ini tidak terlantar di pantai Arab, maka orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, orang-orang Mekah tetap melanjutkan rencana mereka untuk merenovasi Ka'bah. Sehingga hadirnya seorang arsitek Kristen asal Romawi ini tidak berpengaruh apapun terhadap agama Islam secara fundamental. Bahkan Bakum sendiri teman-teman pada akhirnya masuk Islam dan menetap di sana. Dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Rajab Al-Hambali disebutkan sebagai berikut. Waqad ruwiya an Ibnu Sirin, telah diriwayatkan dari Ibnu Sirin, anal Bakum ar-Rumiyah aslama, bahwa Bakum ar-Rumi telah masuk Islam. Falam yadri bihi Suhail bin Amrin. Tetapi Suhail bin Amrin itu tidak mengetahuinya. Nah, Suhail ini teman-teman salah satu pemuka Quraisy yang masuk Islamnya itu belakangan. Namun di sini dipahami bahwa Bakum itu sudah masuk Islam jauh sebelum Suhail masuk Islam. Dan Suhail tidak menyadari jika Bakum itu sudah mu'alaf. Nah, hubungan Suhail dengan Bakum itu besar kemungkinan jika Bakum selama di tanah Arab, beliau itu berada di bawah perlindungan orang Arab, yakni Suhail tadi gitu ya. Nah, disebutkan lagi teman-teman, wa mata wa lam yad'u warithan. Fadafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mirathahu ila Suhail. Ketika Bakum meninggal, ia tidak meninggalkan ahli waris. Nabi Muhammad SAW kemudian menyerahkan harta warisannya kepada Suhail. Dari riwayat ini menunjukkan bahwa Bakum itu telah masuk Islam dan ia tidak lagi kembali ke negeri asalnya. Dan beliau itu hidup di tanah Arab sampai akhir hayatnya. Namun karena ia sebatang kara di tanah Arab dan ia meninggal di sana, ia tidak memiliki ahli waris gitu ya. Ini menunjukkan pula bahwa Bakum ketika itu adalah seorang yang merdeka, bukan seorang budak. Karena budak tidak bisa mewariskan harta kan gitu. Nah, salah satu kontribusi dia teman-teman terhadap agama Islam, ia merupakan orang yang pertama kali menciptakan mimbar untuk Rasulullah. Di mana sebelumnya Rasulullah SAW itu biasanya bersandar pada sebuah batang kurma saat berkhutbah. Teman-teman mungkin pernah mendengar ya kisah tentang batang kurma yang menangis ketika tidak lagi digunakan sebagai tempat khutbah Nabi. Nah, itu berkaitan dengan cerita ini. Yang mengganti menjadi mimbar itu adalah Bakum ar-Rumi ini. Nah, pada akhirnya teman-teman, Bakum sendiri itu menjadi salah satu dari sekian banyak sahabat Nabi. Oleh karenanya, nama Bakum ini selalu muncul dalam kitab-kitab yang membahas seputar profil-profil sahabat-sahabat Nabi, seperti kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah karya Ibnu Hajar Asqalani, kitab Zikru Ismi Kulli Sahabi karya Al-Azdi, kitab Al-Istis'ab fi Ma'rifatil Ashab karya Ibnu Abdul Bar, kitab Ma'rifatus Sahabah karya Ibnu Maddah, kitab Asadul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah karya Ibnu Athir, dan masih banyak lagi. Informasi tentang sosok Bakum, seorang arsitek Kristen yang masuk Islam, itu tersebar di berbagai kitab ulama. Jadi aneh jika ada yang mengatakan bahwa ini adalah cerita yang ditutup-tutupi oleh orang Islam gitu ya. Dan pada akhirnya pula teman-teman, kehadiran sosok Bakum ini, khususnya dalam upaya merenovasi Ka'bah, itu tidak berdampak apapun terhadap Islam dan tidak menunjukkan bahwa itu membuat Ka'bah pernah menjadi gereja atau membuat Ka'bah menjadi hak milik gereja kan gitu. Hal ini karena pertama, peristiwa itu terjadi sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul, sebelum syariat Islam itu diturunkan. Yang kedua, kehadiran Bakum sendiri merupakan kebetulan semata dan itu dianggap pula sebagai bagian dari rencana Allah. Andaikan Bakum tidak terlantar di sana, orang-orang Arab tetap akan merenovasi Ka'bah seperti itu. Namun karena Allah memiliki rencana, sehingga terjadilah riwayat yang kita kenal selama ini. Dan yang ketiga teman-teman, setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul, akhirnya sang arsitek Kristen tersebut juga masuk Islam. Bahkan ia membuat mimbar untuk Nabi yang menjadi mimbar pertama di dunia dalam tradisi Islam. Kan gitu ya.
Nah, kan tetapi teman-teman, Ka'bah yang ada sekarang itu bukan lagi Ka'bah yang berasal di masa Nabi ya. Karena Ka'bah yang sekarang ini itu sudah mengalami renovasi berkali-kali. Tapi bagaimana pendapat teman-teman mengenai topik kali ini? Coba tulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman suka konten seperti ini, klik tombol subscribe ke tombol loncengnya. Dan kalau menurut teman-teman video ini harus diketahui banyak orang, klik tombol share-nya juga. Kalau channel ini didukung secara material, silahkan klik link kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Buat teman-teman yang mau baca kisah ini dan juga kisah Nabi Muhammad secara menyeluruh, teman-teman bisa baca di buku ini. Teman-teman klik aja link yang ada di deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini, maupun kartu yang terdapat di bawah kanan video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.